Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 9, subtema 1, pembelajarannya ke-1. Tema 9 ini adalah tema terakhir di kelas 6. Baik, kita mulai. Perhatikan kedua gambar berikut ini dengan seksama. Apakah yang dapat kamu katakan tentang kedua gambar tersebut? Apakah yang membedakan keduanya? Benda langit apa sajakah yang kamu lihat? Apakah kamu pernah melihatnya secara langsung? Nah, perhatikan. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, bersama dengan teman sebangkumu, diskusikan tentang nama-nama benda langit tersebut. Nah, karena kamu sedang pembelajaran jarak jauh, jadi silakan kamu cari saja informasinya ya. Nah, tuliskan juga semua fakta menarik yang kamu ketahui tentang benda-benda langit tersebut. Nah, jika diperlukan, kamu menggunakan sumber lain. Nah, sumber yang paling mudah yaitu sekarang adalah sumber dari internet ya. Tinggal kamu mencari di Google tentang nama benda-benda langit yang ada di gambar tersebut. Paham ya? Oke. Kalian telah berdiskusi tentang benda-benda langit. Tuliskan hal-hal yang ingin lebih kamu ketahui tentang benda-benda langit di buku tulismu. Sekarang mari simak percakapan Lani dan Siti. Lani: wah, menarik sekali mengetahui tentang benda-benda langit di semesta. Banyak hal tentang alam semesta yang belum saya ketahui, Siti. Benar, Lani. Tempat kita tinggal bumi ini contohnya. Bumi hanya sebagian kecil dari benda-benda langit yang ada di alam semesta. Para ahli astronomi masih terus mempelajari banyak hal tentang alam semesta. Dari mereka, kita mendapatkan pengetahuan tentang angkasa luar dan alam semesta ini. Aku sudah tidak sabar ingin mencoba beberapa keterangan tentang benda-benda langit dalam artikel berikut. Yuk kita baca bersama, Lani. Oke, di sini ada artikel dengan judul Benda Langit di Sekitar Kita. Silakan disimak ya. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat beberapa langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, sistem tata surya juga terdiri atas satelit, asteroid, komet. Mari kita lebih dekat ke sistem tata surya kita. Nah, ini dia ya, gambar sistem tata surya. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputar planet pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada di dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran penuh. Rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tahukah kamu apa yang kamu rasakan di bumi dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari? Oke. Nah, sekarang untuk tugas pertama kamu. Simak ya. Tuliskan nama planet dalam tata surya berdasarkan ukurannya. Ingat ya, berdasarkan ukuran. Jadi, bukan berdasarkan urutan ya, berdasarkan ukuran. Kamu tinggal pilih, kamu mau dari kita pilih dulu dari ukuran yang terkecil
sampai dengan yang terbesar. Tadi nama-nama planetnya kalau berdasarkan urutan sudah tadi Bapak sebutkan ya. Tadi tugas kamu sekarang adalah nama-nama planet berdasarkan ukurannya. Ukuran nomor 1 adalah planet yang terbesar. Nomor 8 adalah planet yang paling kecil. Silakan kamu cari informasinya ya. Itu untuk tugas kamu yang pertama. Nah, selanjutnya, apa nama planet yang paling dekat dengan matahari? Kamu cari, tulis isinya. Lalu, apa nama planet yang paling jauh dari matahari? Nah, terus, apa nama planet yang memiliki ukuran kecil dalam sistem tata surya? Dan apa nama planet yang paling besar dalam tata surya? Nah, itu ya. Itu untuk tugas kamu yang pertama. Selain di bentuk tabel ini, kamu menjawab pertanyaan ini. Oke. Yang selanjutnya, apa nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Sebutkan nama planetnya lalu jelaskan alasannya. Selanjutnya, apa nama planet yang memiliki revolusi paling lama? Sebutkan nama planetnya, jelaskan alasannya. Oke, itu untuk tugas pertama kamu. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kegiatan yang kedua adalah kamu mencari beberapa kosakata baru. Nah, kosakata baru ini adalah kamu isi pembelajaran ini fakta menarik, lalu kosakata barunya kamu ambil berdasarkan bacaan tadi ya. Fakta apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan tadi, lalu kosakata baru apa saja yang kamu temukan, lalu apa artinya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 kosakata. Lalu kamu cari juga artinya berdasarkan bacaan artikel tadi yang di atas ya. Itu untuk tugas kamu yang kedua, sekaligus kamu bikin pertanyaan saja berdasarkan artikel yang telah tadi kamu dengarkan. Itu untuk tugas kamu yang kedua. Baik, kita lanjut. Semakin aku tahu tentang semesta, semakin banyak hal yang ingin aku ketahui, Lani. Hingga kini masih banyak yang menjadi misteri yang harus terus diselidiki para ilmuwan. Aku semakin ingin menjadi ilmuwan. Aku setuju denganmu, Siti. Aku kagum dengan kebesaran Tuhan yang menciptakan semua keteraturan ini. Apa yang aku rasakan saat ini mirip dengan yang dirasakan salah satu tokoh dalam cerita ini. Siti, maukah kamu membaca cerpen ini lalu ceritakan kepadaku pendapat tentang tokoh ini? Nah, di sini, tahukah kamu, cerpen adalah cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imannya si pengarang, jadi tidak nyata ya. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olahan pikiran dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekan biasanya berbentuk novel atau cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dalam sebuah karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Nah, sekarang ada bacaan dengan judul Barisan yang Menyenangkan. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya menatap langit malam yang cerah. Siang tadi gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain padahal jarak mereka sangat dekat. Tanpa Tiara sadari, ayah yang baru kembali dari musola mendapati sedang melamun. Perlahan ia menghampiri dengan berkata, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan pertanyaannya sendiri. "Oh ayah," ujarnya sambil tertawa, "aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang. Mengapa ya planet-planet bergerak lurus dan tidak bertabrak satu sama lain? Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ayah Tiara tersenyum. Sebenarnya planet-planet itu memang mempunyai jalur mereka sendiri. Jalur itu bernama orbit. Planet-planet ini bergerak mengikuti orbit yang mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet-planet ini berbentuk elipse. Oleh karenanya, planet-planet di dalam sistem tata surya tidak akan menabrak satu sama lain.
Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan sesak penjelasan ayahnya, akhirnya pun mengangguk. Benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya, planet-planet itu bergerak mengikuti orbitnya sendiri. Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk. Ayah sudah pasti lapar. Ibu sudah siapkan. Tiba-tiba ibu bergabung mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya dengan lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Oke. Nah, tugas kamu yang ketiga, berdasarkan bacaan tadi, barisannya menyenangkan. Nah, tuliskan judulnya, lalu siapa penulisnya. Kalau kamu ingat masih ada ya. Oke, itu. Nah, setelah itu, sifat dari tokoh utamanya apa, lalu tindakan tokoh utamanya apa, lalu gambar tokoh utamanya apa, lalu pendapatmu tentang tokoh utamanya apa. Nah, untuk gambar tokoh utama, kamu silakan tidak usah terlalu mirip ya. Yang penting kamu tahu si tokoh utamanya itu gambarnya seperti apa. Nah, yang selanjutnya, tugas kamu yang keempat sekaligus tugas kamu yang terakhir, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan karangan fiksi barisan yang menyenangkan. Pertanyaan pertama, bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut. Yang kedua, siapakah tokoh utamanya. Yang ketiga, siapakah tokoh tambahannya. Ada dua ya. Yang keempat, di manakah peristiwa karangan tersebut terjadi. Oke anak-anak, itu adalah 4 tugas di pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas kamu kerjakan di kertas lembar, kasih nama, judul, tanggal yang jelas agar mudah dikoreksinya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.